Apakah stok kamu sering selisih atau kamu nggak tahu produk mana yang paling untung? Ini biasanya bukan karena penjualannya yang salah, tapi karena data barang dan jasa yang tidak disiapkan dengan benar dari awal. Akhirnya stok tidak akurat, harga tidak konsisten, dan laporan jadi sulit untuk dipercaya. Padahal, semua itu berawal dari master data barang dan jasa. Di video ini, kita akan bahas cara mempersiapkan master data barang dan jasa di Akurat Online sebelum kamu mulai untuk input transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang berikutnya. Ini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data barang dan jasa. Nah, sebelumnya itu kan saya udah import untuk yang akun perkiraan. Nah, sekarang kita ke master data yang kedua, yaitu adalah barang dan jasa. Ini akan saya jelaskan juga hampir mirip kayak kemarin, cuma kita berbeda topiknya. Kemarin, ini kan yang saya mau tekankan, kemarin kan kita udah buat untuk yang akun penjualan per kategori barangnya. Jadi misalkan kamu ada kategori A, kategori B, dan kategori C, ini kan nanti pastinya kamu ingin dipisah ketika ada transaksi penjualan. Nah, ini hasil akhirnya ketika kita melakukan pemisahan akun tersebut, jadi kamu bisa melakukan analisa lebih detail lagi. Karena data yang dihasilkan juga nanti akan detail juga. Jadi nanti kelihatan, oh pendapatan saya sekian itu dari yang penjualan kategori A-nya berapa, terus kategori B berapa, dan kategori C-nya itu berapa. Kayak gitu. Nah, nanti hasil akhirnya ada kayak gini, dia akan lebih detail. Kemudian, kalau kamu mau kasusnya seperti ini, nanti kamu bisa buat kategorinya juga di sini. Nah, ini kan kita ada, di modul persediaan kita ada fitur kategori barang. Nah, kalau untuk awalnya dia hanya ada umum aja. Cuma nanti kita bisa dibuat lagi. Nah, ini kategori barang ini nanti kita bisa mapping untuk akun-akunnya. Jadi kita bisa mapping sesuai dengan kategorinya. Jadi nanti kategori barang A itu termasuk barang apa aja, terus kategori barang B itu apa aja. Nah, kita bisa ditambahkan di sini akun penjualannya. Nah, ini yang tadi saya terlewat, saya belum jelaskan. Jadi kan kita udah punya, ini kalau kita cek ya, di akun persediaan. Ini kita sambil lihat di akun pendapatan. Nah, kan kemarin kita udah buat ini, yang kategori apa penjualan kategori A, B, dan C. Nah, kenapa kita belum bisa masukin ke akun penjualan di sini, di tab penjualan? Nah, ini kita harus ngisi di sini dulu nih. Di modul pengaturan, kita ke preferensi. Nah, nanti di sini itu ada namanya akun perkiraan. Kamu masuk ke tab akun perkiraan, pilih yang barang dan jasa. Kamu tambahin di sini nih, yang bagian penjualan. Jadi setiap kamu tambah akun baru, nah nanti kamu masukin di sini di akun perkiraan barang dan jasa, terus perusahaan, penjualan atau pembelian, dan persediaan. Nanti kamu tambahkan di sini supaya nanti ketika kamu input data baru, dia akan langsung menambah di sini. Nah, sekarang coba kita masukin ya. Penjualan, ini kategori A, terus dia di kategori B, sama kategori C. Nah, dia kayak gini, ini kita simpan. Nah, kalau udah kita simpan, oh ini saya belum bisa alamatnya. Sebentar, saya isi dulu alamatnya. Nah, ini saya udah berhasil untuk penyimpanannya. Jadi untuk yang, tadi kan kita udah simpan nih, untuk yang akun perkiraan tadi. Kita udah tambahin di preferensi. Nah, nanti, itu hasil akhirnya yang tadi saya bilang, dia langsung akan muncul di sini. Nah, pilihannya tadi hanya ada penjualan aja, dia akan muncul, akan nambah nih, ada kategori A, B, dan C, kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan di sini. Misal kita mau kategori A. Misalkan kita buat kategori barang ini. Nah, kita tinggal mapping penjualannya ke kategori A, terus kita simpan, terus kita bikin lagi kategori B. Ini kita masuk juga ke kategori B, kita simpan. Dan ini kita masuk ke kategori C. Nah, ini kita yang C. Nah, ini kita simpan. Nah, berarti nanti ketika kita melakukan input data baru untuk barang dan jasa, dia akan ada beberapa kategori yang bisa kamu pilih. Nah, dia ada kayak gini. Ada kategori para A, B, dan C. Nah, ini nanti fungsinya, jadi ketika kamu untuk yang impor data, ini akan lebih mudah. Jadi nanti kita akan jelasin juga. Nanti dia itu berpengaruhnya kemana. Nah, terus dia hampir mirip kayak yang kemarin, yang akun perkiraan. Jadi kita bisa impor data dari Excel. Kamu tinggal klik aja impor dari Excel. Nah, nanti di sini ada contoh file yang bisa kamu download. Untuk hasil contoh filenya, dia kayak gini. Nah, dia hampir mirip, cuma ini kan yang barang dan jasa, dia kolomnya lebih banyak kalau yang ini. Nah, nanti di sini juga ada penjelasan kolomnya, ini nanti bisa kamu sambil baca ketika kamu input. Kemudian kita juga ada referensi untuk kode barang pajaknya.
Ini banyak banget nih. Ini kamu bisa sambil baca nih untuk referensi kode barang bacaknya. Nah, cuma sekarang kita fokus ke 2 sheet ini aja. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke kategori barang. Ini adalah kolom yang pertama. Kategori barang kita sambil buka. Kategori barang di sini adalah otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Jadi kalau kamu misalkan langsung membuat, misalkan, oh saya mau buat kategori A. Nah, dia akan langsung membuatkan di nama database-nya. Dia langsung otomatis menambahkan. Cuma nanti dia nggak bisa langsung mapping otomatis untuk akunnya. Kamu mappingnya tetap dari sini nih, untuk kategorinya. Jadi nanti kalau dia, misalkan kamu nambahin nama kategori baru, nah dia akan langsung bertambah di sini. Cuma nanti kamu harus mapping lagi untuk akun-akunnya. Biar sesuai dengan akun yang kamu butuhkan. Tapi kalau misalkan kamu kosongin, nanti dia akan langsung masuk ke kategori umum. Dia secara defaultnya akan kayak gitu. Nah, ini kita misalkan kita mau masuk ke kategori, ini yang B ya. Yang A kita contohnya. Nah, kayak gini. Kemudian untuk kode barang, kolom yang kedua, ini jika dikosongkan maka Kuret akan membuat kode otomatis secara counter. Nah, maksudnya, ini adalah kode otomatis yang disiapkan oleh Akurat Online. Ini saya sambil tutup ya. Jadi Akurat Online itu sebenarnya udah menyiapkan beberapa penomoran yang bisa kamu gunakan. Cuma penomoran ini nanti dia terkumpul di fitur penomoran di sini. Nah, nanti ini semuanya itu bisa kamu edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kamu, oh ternyata saya penomorannya nggak cocok nih mas, saya mau edit lagi. Nah, ini nanti bisa diubah lagi. Nah, defaultnya dia kayak gini penomorannya. Tapi nanti kamu bisa edit lagi sesuai dengan komponen yang tersedia. Jadi saran saya kamu tetap edit lagi aja. Soalnya kan ini dia ada beberapa pilihan nih. Supaya nanti hasilnya itu lebih bagus dan lebih detail sesuai dengan yang kamu butuhkan. Nanti kamu tinggal edit aja. Nah, terus misalkan kita, oh ternyata ini kita nggak mau edit. Kita udah ada pembukuan sebelumnya. Berarti kita pakai kode yang sebelumnya aja. Misalkan kita INV001. Kayak gini. Nah, terus kita barang, namanya apa? Barang A1 contohnya. Terus jenis barangnya, ini yang kolom jenis barang, ini kita sambil baca. Nah, ini dia isinya kayak gini. Ada persediaan dan persediaan sampai ke formula pekerjaan. Ini itu dia masuknya di sini. Di jenis barang di sini. Jadi kalau persediaan itu nanti yang stoknya kamu kontrol, terus kalau non persediaan ini nggak kamu kontrol stoknya. Jadi ketika kamu lakukan pembelian dia langsung jadi beban, terus pas penjualan dia langsung jadi pendapatan. Kemudian yang ketiga ada jasa, dan terakhir kita ada grup ini untuk produk bundling seperti parcel. Kayak gitu. Nah, cuma kan kalau untuk yang produk ini, yang barang A, kita masuknya ke persediaan. Berarti kita tinggal masukin kode yang persediaan, kodenya INV. Berarti kita tinggal masukin di sini INV. Kayak gini. Kita tinggal masukin kodenya INV. Nah, kemudian ini tipe persediaan ini untuk perusahaan manufaktur yang tipe persediaan itu. Jadi kalau kamu nggak pakai add-on manufaktur, kamu tinggal kosongin aja. Kamu tinggal skip aja, nggak jadi masalah. Terus kalau ada barcode-nya, kalau kamu mau pakai barcode, kita bisa juga. Nah, kemudian kita masuk ke satuan. Satuan ini dia langsung satu paket nih. Ada dari satuan sampai ke satuan 5. Satuan ini nanti dia akan masuknya di sini. Jadi Akurat Online itu dia udah bisa multi satuan sebenarnya. Misal kita contoh gini aja, ABC, nah terus satuannya kita bisa pilih, misalkan pieces. Nah, satuan keduanya apa? Nah, lusin contohnya. Nah, satu lusin itu dia akan ditanya berapa pieces? 12. Nah, nanti ini hasil akhirnya dia akan menambah kolom harganya juga. Jadi kamu bisa menjual harga satuan pertama yang pieces, satuan kedua yang lusin. Nah, tapi kalau misalkan kamu ada multi satuan kayak gini, kamu harus punya rasio yang pastinya. Jadi misalkan satu lusin itu udah pasti isinya 12 pieces. Nah, itu kamu harus punya. Takutnya nanti kamu rasionya ini nggak pasti. Misalkan satu lusin kadang 11 pieces, kadang satu lusin isinya 12 pieces, kadang jadi 13 pieces. Nah, itu kamu nggak bisa pakai yang rasio atau multi satuan kayak gini. Karena dia rasionya nggak pasti. Coba kalau kamu rasionya pasti, kamu bisa pakai si multi satuan ini. Kayak gitu. Jadi pastikan kamu rasionya udah oke, udah pasti, baru kamu bisa tambahkan ke dalam multi satuan di sini. Nah, kalau untuk penginputan di Akurat Online, di file Excel ya, maaf, nanti kamu tinggal masukin kayak gini. Kayak contohnya tadi kan kita pieces, satuan pertamanya. Nah, satuan keduanya tadi kan kita lusin. Jadi kita kayak gini inputnya. Rasionya berapa? Rasionya yang 12. Kayak gitu. Jadi, satu lusin isinya 12 pieces. Terus kalau ada satuan yang ketiga, misalkan apa? Box.
Nah, dia tuh selalu acuannya ke satuan yang terkecil. Kayak di sini kalau kita inputnya box, maka nanti dia akan ditanya itu satu box berapa pieces. Nah, dia langsung ke satuan yang terkecil. Misal satu box adanya 100 pieces. Nah, dia bisa kayak gini. Nah, itu begitupun selanjutnya sampai ke satuan yang kelima. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kita contohnya kayak gini aja ya. Satu lusin isinya 12 pieces. Kemudian, ini harga jualnya nih yang tadi saya bilang, dia langsung akan bertambah harga jual satuan sampai ke satuan yang kelima. Kemudian kita lanjut lagi untuk ke default diskon, terus minimum jual sampai ke harga grosir. Itu dia masuknya ke sini. Nah, nanti dia akan ada minimum jual. Jadi ketika kamu menjual barang tersebut, kamu ada kuantitasnya nggak, minimalnya itu berapa. Terus nanti ada default diskonnya nggak untuk semua satuan ini, kayak gitu. Nah, nanti bisa kamu input di sini. Nah, kemudian kita juga ada untuk yang informasi pembelian. Informasi pembelian di sini dia hampir sama kayak yang informasi penjualan. Dia sifatnya ini opsional. Nanti jika kamu butuhkan kamu bisa isi. Tapi kalau kamu kayak apa saya rasa ini kita nggak perlu isi mas. Nah nanti kita atau kamu itu bisa skip aja. Tapi saran saya nanti kamu isi di harga jualnya aja di sini. Karena harga jual di sini dia akan langsung muncul ketika kamu input ke faktur penjualan. Jadi pas input faktur penjualan, pas kamu tarik nama item tersebut, dia akan langsung muncul harganya. Soalnya kan kadang kalau kamu punya, misalkan ada 1000 item, gak mungkin kan staff kamu ngapalin ini harga item A berapa, item B berapa, item C berapa. Nah, itu makanya fungsinya kamu harus masukin harga jualnya di sini. Supaya nanti ketika si staff tersebut input transaksi penjualan, dia akan langsung masuk otomatis untuk harga jualnya. Nah, ini kita tinggal masukin harga jual satuannya tuh yang satuan pertama berapa. Misal kita satuan pertama 10.000. Nah, tapi kalau yang harga jual yang per lusin, dia 100.000. Itu 100.000, 1, 2, 3. Saya biar nggak salah. Nah, kita lanjut. Kan tadi kita udah yang informasi pembelian. Nah, terus kita juga ada informasi untuk pajaknya. Ini pakai PPN atau enggak, terus nanti ada PPh atau enggak. Nah, itu dia akan muncul di kolom di sini sebenarnya nih. Jadi kalau kamu aktifkan fitur pajak, di Kraton itu kan ada fitur pajak. Nah, di sini kamu bisa aktifkan nih. Nah, nanti kamu akan ditanya, item tersebut itu dia ada PPN apa, kena PPN atau enggak, terus kena PPh atau enggak. Nah, nanti di sini ada kolom tambahan sebenarnya. Cuma ini nggak saya aktifkan, makanya dia nggak muncul. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke bagian saldo awal. Nah, saldo awal di sini dia langsung satu set. Dari yang cabang saldo sampai ke pertanggal. Nah, ini adalah untuk penginputan saldo awalnya. Jadi, saldo awal kayak yang sebelumnya saya bilang, itu saldo awal itu kamu harus tentukan dulu nih. Jadi kan kamu pasti tentukan, kamu mau pakai akuratan itu per tanggal berapa. Misalkan kita mau per tanggal 31 Desember. Nah, berarti per tanggal 31 Desember itu kita harus hitung semua saldo akhirnya. Misalkan kayak akun perkiraan, terus nanti itu saldo akhirnya berapa aja, terus nanti ada barang dan jasa, saldo akhirnya ada berapa aja, terus nanti ada pelanggan itu nanti termasuk dengan saldo piutang, nanti ada pemasok itu termasuk dengan saldo utang. Nah, itu nanti kamu harus hitung dulu semua saldo akhirnya. Baru nanti kamu input ke dalam akurat online ini, ke dalam template Excel-nya. Baru nanti kamu masukin ke sini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Jadi itu kolom yang pertama adalah kolom cabang saldo. Yang seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kamu menemukan kata cabang, berarti ini kamu gunakan ketika kamu input atau kamu aktifkan add-on multi-branch. Tapi kalau misalkan kamu ternyata nggak pakai fitur add-on tersebut, kamu bisa lewatin aja. Karena nanti ini untuk cabangnya. Jadi kamu kan perlu pemisahan ya untuk cabangnya. Nah, itu nanti kamu bisa masukin dari sini. Tapi kalau kamu nggak pakai, kamu lewatin aja nggak jadi masalah. Kita lanjut lagi ke kolom yang kedua, untuk yang bagian saldo awal. Kita masuk ke gudang saldo awal. Kalau kita sambil lihat gudang saldo awal, ini dia ada kata kunci khusus yang sebenarnya. Gudang saldo awal itu, nah di sini. Nah, jika multi gudang saldo awal barang, nama gudang harus ada di dalam database. Dia beda kayak yang kategori barang. Kalau kategori barang kan dia otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Jadi kalau kamu misalkan kategorinya dia hanya ada satu, terus kamu langsung input di sini nama kategori baru, maka nanti di database-nya akan menambahkan otomatis. Tapi kalau untuk yang nama gudang,
dia harus ada dulu nama gudangnya. Harus ada di dalam database. Kalau nggak ada, dia pasti nolak nih si file ini yang kamu import. Nah, berarti kamu harus siapin dulu nama gudangnya itu apa aja. Nah, nanti dia adanya di sini nih, di mode persediaan, di fitur gudang. Kalau untuk dasar ya, dia kan hanya ada gudang utama. Misalkan kamu mau nambahin gudang Bekasi. Nah, kamu harus siapin dulu gudang Bekasi, terus misalkan ada gudang apa lagi? Surabaya. Nah kita simpan lagi, terus kita juga ada gudang Jakarta. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kamu harus tambahin dulu, baru kamu bisa input di sini. Kamu tinggal masukin gudangnya itu ada di gudang mana. Misal kita ada gudang Jakarta. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, ini kita ada di sini, ada di gudang Jakarta. Nah, terus kuantitasnya itu berapa? Nah, kuantitas juga ini biasanya ada yang salah. Jadi kuantitas kan kita ibaratnya, oh saya ada 100 pieces. Berarti kita langsung masukin 100 pieces contohnya kayak gini. Nah, padahal ini hanya nilai kuantitasnya aja. Satuannya di kolom yang sebelahnya. Jadi kalau 100 pieces ya berarti 100 ya di sini, piecesnya di sebelahnya. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke nilai satuan. Nilai satuan ini nanti benar-benar nilai per satu piecesnya, bukan nilai secara keseluruhannya. Jadi kalau kamu ternyata per satu piecesnya 5.000, ya kamu masukin 5.000 di sini. Kayak gitu. Nah, nanti baru kamu tinggal, nanti si operator lain akan menghitung otomatis nilai persediaannya itu berapa untuk si barang A ini yang 100 pieces jumlahnya. Ini kan nilainya satuannya 5.000, berarti kamu tinggal masukin. Jadi yang penting kamu ini nilainya per satu pieces. Kayak gitu, bukan nilai keseluruhan. Karena nanti ini 5.000 dikali dengan 100 baru jadi nilai persediaan kamu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang per tanggal. Per tanggal itu nanti kita lihat, di atas tadi kelewat. Per tanggal, ini adalah tanggal saldo awal. Yang tadi saya bilang, ini kamu harus tentuin dulu nih, kamu mau pakai operator itu per tanggal berapa. Nah, ini adalah formatnya. Ada tanggal, bulan, dan tahun yang 4 digit. Ya, berarti misalkan kita, saya mau yang tanggal 1 April, berarti ya 01/04/2026. Nah, kita kayak gini contohnya. Nah, ini berarti kita udah oke. Terus kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke karakter atau kolom tambahan. Nah, di Aquaret Online, jadi misalkan kamu, ternyata dari kolom-kolom yang disediakan di barang dan jasa ini, kita masih kurang, Mas. Kita masih butuh kolom tambahan. Nah, Aquaret Online itu sebenarnya udah menyiapkan untuk kolom-kolom tambahannya. Dia ada di sini di pengaturan, di preferensi. Nah, nanti dia ada di sini atribut tambahan. Nah, kamu bisa tambahin di sini. Kolom tambahan untuk barang dan jasa, dia ada yang tipe karakter, terus nanti ada tipe angka, dan tipe tanggal. Jadi, kamu masih bisa nambahin kolomnya lagi untuk informasi tambahan. Tapi itu kembali lagi, itu sifatnya opsional. Jadi, kamu kalau misalkan pakai, kamu bisa gunakan. Tapi kalau kamu kayaknya nggak pakai, dan nanti kamu bisa skip aja. Itu nggak jadi masalah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita geser lagi. Nah, ini kita masuk ke bagian akunnya. Jadi, kita kan ada akun persediaan, terus sampai ke akun pembelian belum tertagih. Jadi, ketika kamu input barang baru, ini yang di sini nih, ini kan kita ada tab akun. Nah, ini sebenarnya dia udah di mapping otomatis sama Aquaret Online. Nah, ini adalah fungsi akun-akun yang sebelumnya saya bilang, itu kan kamu ada bisa pilih untuk penggunaan akunnya yang akun kosong ya, yang di checklist sebagian untuk apa ketika pembuatan database. Nah, akun ini adalah akun yang disediakan atau yang harus ada dan akan digunakan oleh sistem. Makanya pas kamu nggak checklist untuk yang penggunaan akun dari Aquaret Online, itu kan ada beberapa akun yang masih tersedia. Nah, itu fungsinya untuk ini. Jadi karena dia ada beberapa akun yang harus digunakan oleh sistem. Nah, ini nanti kamu bisa mapping lagi untuk akun penjualan dia masuk ke mana, terus nanti persediaannya masuk ke mana. Tapi kalau sekiranya, saya udah cukup Mas kayak gini aja, nah itu kamu nggak perlu isi kayak gini. Kamu tinggal sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, cuma kan tadi kita udah sesuaiinnya tuh dari kategorinya ya. Dari kategori A, nah berarti kita nggak perlu mapping lagi untuk akun-akunnya. Nah, akun di sini juga nanti kamu nggak perlu masukin namanya. Jadi kamu nggak masukin kayak tadi penjualan kategori barang A, terus nanti penjualan kategori B, nah itu kita nggak perlu masukin namanya. Jadi kita hanya masukin kode akunnya aja. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kita masuk ke bagian merek barang, terus nanti kita bisa masukin nomor seri, terus kita pakai tanggal kadaluarsa atau enggak. Nah, ini nanti sifatnya juga opsional. Nanti kamu tinggal isi.
Nah, terus kita bisa masukin untuk dimensi dan informasinya. Kayak gitu. Nah, yang lainnya nanti tinggal label varian, terus ada data varian juga. Nah, terus nanti kita ada tampilkan rincian saat dicetak ini untuk produk grouping. Kayak gitu. Nah, ini kita udah oke contohnya. Ini kita tinggal simpan. Nah, terus kita balik lagi ke database kita. Kita tinggal import. Ini saya close dulu biar kamu lebih jelas. Nah, ini kita tinggal import, balik lagi ke modul persediaan, ke fitur barang dan jasa. Di sini klik icon yang warna hijau, klik yang import dari Excel. Terus kita tinggal unggah, kita tarik yang master data, barang dan jasa. Kita unggah. Nah, nanti ini dia kolomnya akan langsung di mapping otomatis. Kayak gitu. Nah, dia ini karena kita pakai template yang dari Akurat Online, jadi dia langsung sama persis kayak gini untuk kolom-kolomnya. Kita lanjutkan. Nah, terus kita di sini juga ada untuk lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, kalau kasusnya di barang dan jasa ini, biasanya jika kamu ada multi gudang. Jadi kalau kamu misalkan barang A ini, tadi kan kita ada gudangnya itu ada gudang Bekasi, Jakarta, dan Surabaya. Otomatis kamu input datanya ini kan ada 3 nih. Ada yang barang A1 buat Jakarta, barang A1 buat Bekasi, barang A1 buat Surabaya. Nah, nanti kamu perlu checklist ini supaya nanti ketiga datanya bisa masuk dan nanti bisa saling perbarui data. Tapi kalau kamu nggak checklist, yang masuk hanya data yang pertama aja. Data yang kedua dan ketiga pasti akan tertolak. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan untuk yang kasus seperti itu. Nanti saya akan buat playlist baru lagi untuk pertanyaan-pertanyaan kamu seputar Akurat Online. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Ini kan tadi yang kita input dia udah masuk di sini semuanya. Terus kita tinggal lanjutkan. Dan ini langsung proses import data. Proses import data ini nanti lamanya itu tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Semakin banyak dia akan semakin lama. Nah, ini karena saya cuma satu ya. Jadi dia cepat. Nah, ini langsung berhasil diproses. Kalau kita lihat dia langsung masuk. Barang A1 kalau kita klik. Nah, dia langsung kebaca otomatis barang A1 untuk kategori A, terus ini kode barangnya, terus ini satuannya udah sesuai, pieces dan lusin. Ini 12 pieces. Ini penjualannya. Oh, ini tadi saya salah input nih harganya. Nah, ini saya salah input. Ternyata ini 100.000 juga ya. Ini kebanyakan nolnya. Jadi dia sama-sama 100.000 nih. Harusnya yang atas 10.000, yang bawah 100.000. Ini tadi saya salah input. Nah, terus untuk bagian stoknya, ini dia udah sesuai. Jadi harganya, biaya satuannya 5.000, terus kuantitasnya ada 100. Jadi HPP kita 500, karena ada 100 berarti kita totalnya ada 500.000 untuk nilai persediaan. Nah, ini akan langsung masuk di laporan neraca kita. Kita lihat laporan neracanya, dia akan langsung bertambah. Nah di sini, dari akun persediaan. Kayak gitu, jadi dia akan langsung otomatis bertambah. Nah, dia akan diambil tuh dari sini. Kalau untuk saldo awal ya, jadi dia ngambilnya dari saldo awal yang ada di daftar barang dan jasa yang kamu punya. Nah, terus di bagian akunnya, dia udah sesuai penjualan kategori A. Kayak gitu, jadi dia udah masuk ke sini nih. Yang kategori barang, nah ini kan tadi kita mapping ya, kategori barang A. Dia udah sesuai, penjualannya ke kategori A. Di sininya juga dia udah sesuai. Penjualannya ke kategori A. Terus gambarnya kita kosongin dan lain-lainnya kita kosongin juga. Jadi dia udah oke semua. Cuma tadi saya ada salah input untuk yang harganya nolnya kebanyakan. Jadinya dia 100.000. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data barang dan jasa ke dalam database Akurat Online. Nanti jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang sering terjadi di tahap ini, banyak yang langsung input barang tanpa struktur yang jelas. Akhirnya nama barang tidak konsisten, stok sulit dilacak, dan data jadi berantakan ketika sudah banyak transaksi. Padahal kalau dari awal sudah rapi, kamu bisa lebih mudah kontrol stok dan lihat performa dari setiap produk. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, supaya setiap langkah yang kamu buat akan saling terhubung. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke bagian penting lainnya, yaitu mempersiapkan master data pelanggan. Dan kalau kamu mau setup yang lebih rapih dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu, nanti saya bisa bantu di dalam sesi training.